Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di video kali ini, kami akan membawakan alur cerita film yang berjudul Real Steel. Secara singkat, film ini bercerita tentang mantan petinju bernama Charlie yang mengalami kesulitan hidup akibat hutang dari kekalahannya dalam pertarungan tinju antar robot. Namun, dengan bantuan dari anaknya yang bernama Meg, secara perlahan tapi pasti, Charlie pun bisa bangkit dari keterpurukannya dan bisa bertanding dalam turnamen tinju antar robot kelas dunia. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dimulai menampilkan Charlie yang sedang ditagih utang oleh temannya melalui telepon. Namun gak lama kemudian tiba-tiba aja ada anak kecil yang pengen ngelihat robot ambush milik Charlie. Oleh karena itu, Charlie pun langsung mengaktifkan si robot dan membawanya keluar. Setelah itu, Charlie mendatangi tempat pertunjukan untuk memperlihatkan kekuatan robotnya dengan melawan seekor banteng. Tapi karena Charlie merasa ditipu oleh temannya, maka dengan pedenya Charlie pun langsung menantang banteng milik temannya itu dengan taruhan senilai $20.000. Pertarungan antara robot melawan banteng pun segera dimulai. Di awal laga, Embus berhasil menguasai jalannya pertandingan, namun karena kecerobohan dan kesombongan Charlie, keadaan pun berbalik 180 derajat. Serangan keras dari si banteng menyebabkan kerusakan parah pada robot Embus, hingga akhirnya Charlie pun harus menerima kekalahannya. Setelah pertarungan selesai, Charlie didatangi oleh dua orang asing yang mengatakan jika mantan istrinya telah meninggal dunia dan kini Charlie harus merawat anaknya yang bernama Meg. Kemudian Charlie langsung pergi menuju pengadilan. Tetapi sesampainya di pengadilan, Charlie malah bertemu dengan saudari mantan istrinya bernama Debra beserta suaminya Marvin yang berniat untuk menjadi pengasuh Meg. Charlie yang melihat kesempatan itu tahu jika Debra adalah orang kaya. Akhirnya Charlie pun memutuskan untuk melepas hak asuh anaknya kepada Debra dan Marvin dengan nilai kesepakatan sebesar $50.000 di awal dan $50.000 lagi saat Max sudah dipulangkan ke New York. Setelah itu, Charlie pergi ke tempat gym untuk bertemu dengan Bailey. Namun siapa sangka di sana Charlie malah terkena omelan dari Bailey karena dia terus-menerus mengutang pada Bailey yang membuat Bailey harus menjual tempat gymnya itu. Gak lama kemudian, tiba-tiba datanglah Marvin yang memberikan uang pada Charlie sambil menitipkan Meg sampai mereka pulang berlibur. Di saat Charlie telah mendapatkan uangnya, dia pun langsung membeli robot baru yang bernama Noisy Boy. Noisy Boy ini adalah robot yang sudah cukup terkenal di kalangan petinju robot. Namun pada saat itu juga Charlie merasa kecewa karena Noisy Boy tidak bisa bergerak dengan program suara yang telah dimasukkan kepadanya. Max yang mengetahui tentang Noisy Boy pun langsung menggunakan program suaranya dan menjalankannya hingga membuat Charlie kaget karena ternyata program suara yang dapat didengar oleh Noisy Boy adalah program dengan bahasa Jepang. Mengetahui hal itu, Bailey pun langsung mengubah settingan bahasanya ke dalam bahasa Inggris agar Charlie dapat mengendalikannya. Tak lama kemudian, Charlie langsung memasukkan Noisy Boy ke dalam truknya untuk mendatangi tempat pertempuran robot agar bisa membayar utang-utangnya. Sebelum Charlie berangkat, Max meminta badannya untuk ikut serta dengan mengancam dia akan menjatuhkan kunci truknya ke sebuah selokan. Hingga akhirnya dengan terpaksa Charlie pun mengajak Meg ke tempat pertempuran tinju antar robot. Sesampainya di sana, Charlie bertemu dengan temannya untuk menantang Midas yang merupakan robot terkuat di turnamen tersebut dengan nilai taruhan sebesar $50.000 Amerika. Max yang merasa khawatir pun langsung memperingati Charlie. Namun karena Charlie emang keras kepala, maka dia pun mengabaikannya hingga akhirnya Charlie tetap bertaruh melawan Midas.
Di awal pertandingan, Noisy Boy langsung mengajar Midas berdubi-dubi hingga jatuh. Dengan beberapa serangan yang dilancarkan oleh Noisy Boy membuatnya tampak lebih unggul jika dibandingkan dengan Midas. Tapi lagi-lagi karena keteledoran dan kesombongan Charlie, dia pun lengah hingga akhirnya Midas dapat dengan cepat kembali bangkit dan melakukan serangan balik dengan mematahkan tangan dan memutuskan kepala Noisy Boy. Akibat dari pertarungan itu, Charlie pun harus rela kehilangan Noisy Boy. Setelah itu, Charlie dan Mac mendatangi tempat pembuangan para robot untuk mencari suku cadang agar bisa merakit robot untuk kesekian kalinya. Karena kondisi lintasan yang basah dan licin, Max pun jatuh terperosok ke sebuah jurang. Namun beruntungnya, Max masih selamat karena bajunya masih tersangkut di tangan sebuah robot. Charlie yang melihat hal itu pun tampak panik. Dengan cepat dia berlari untuk menyelamatkan Max. Setelah peristiwa itu, Max memutuskan untuk menggali robot tersebut dan membawanya pulang. Max merasa berhutang budi karena robot tersebut telah menyelamatkan nyawanya. Di keesokan harinya, Bailey nampak kecewa pada Charlie setelah melihat kondisi Noisy Boy yang sudah hancur berantakan karena ulah ceroboh Charlie tersebut. Namun, Charlie tetap berusaha untuk meyakinkannya dan menyuruh Bailey untuk melihat robot yang dibawa oleh Max. Ternyata robot yang dibawa oleh Max tersebut adalah robot generasi kedua yang merupakan sebuah robot yang dipakai sebagai robot latih. Max yang mendengar jika Charlie akan membawa robot itu bertempur langsung mendatangi dan memarahi Charlie karena Max merasa jika dialah yang telah menemukan robot tersebut. Tak lama kemudian, Bailey langsung menghidupkan robot tersebut hingga membuat Max kagum karena ternyata robot tersebut memiliki sistem yang sangat unik, yaitu dapat menirukan gerakan lawan dan disimpan ke dalam memorinya. Tak lama kemudian, Max membawa robot tersebut keluar untuk dicuci dan dibersihkan. Di saat mencuci itulah Max mengetahui jika robot tersebut memiliki ukiran nama yang bertuliskan atom. Setelah itu, Max mengatakan jika dia ingin mengikuti pertempuran robot. Bailey dan Charlie yang mendengar hal tersebut pun langsung kaget. Namun, Max tetap gigih dengan membawa Atom pergi keluar untuk berlatih supaya bisa membiasakan diri dalam pertarungan nanti. Keesokan harinya, Max mendatangi Bailey dan menanyakan tentang kedekatannya dengan Charlie. Kemudian, Bailey pun memberikannya sebuah koran dan menjelaskan kepada Max jika dahulu kala Charlie adalah seorang petinju profesional yang tidak terkalahkan. Hingga akhirnya Charlie bertemu lawan yang memang sangat berat di kelasnya. Charlie tahu kalau dia akan kalah dalam pertarungan tersebut, tapi setidaknya bisa bertarung melawannya adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Tak lama kemudian, Charlie mengajak Max untuk pergi ke sebuah tempat agar dia bisa mewujudkan keinginan Max yang ingin bertarung bersama Atom. Di dalam perjalanannya, Charlie mampir ke sebuah pertarungan WRB Champion, di mana tempat tersebut adalah tempat pertarungan tinju robot kelas dunia. Max yang baru aja masuk ke tempat tersebut pun langsung dibuat takjub karena dia melihat robot juara bertahan bernama Zeus yang berada tepat di depan matanya. Di balik robot yang kuat itu, terdapat sosok pengendali yang bernama Takmashido. Mashido mengatakan jika Zeus dapat berkembang secara konstan selama pertarungan, sehingga semakin sering bertarung, maka Zeus pun akan semakin kuat. Keesokan harinya, dengan tidak sengaja, Charlie melihat Max yang sedang berlatih bersama Atom. Di sana, Max berusaha untuk memprogram Atom agar bisa menyelaraskan gerakan bertarungnya. Melihat hal itu, Charlie pun luluh dan mengajaknya ke tempat pertarungan tinju antar robot di daerah terpencil. Di tempat tersebut, Max mendapatkan lawan yang bernama Kingpin. Mereka bertaruh sebesar $1.000 dengan aturan Max akan menang jika Atom masih bisa bertahan dan berdiri selama 1 ronde. Pertempuran pun dimulai.
Di awal laga, Atom mengalami kesulitan untuk menghindari serangan lawan. Tapi dengan spontan, Charlie memberikan arahan pada Max yang membuat Max dapat menghindari satu persatu serangan dari musuh. Di detik-detik akhir ronde pertama, Atom yang sudah terjatuh pun akhirnya secara mengejutkan bisa bangkit dan membuatnya berhasil mendapatkan $1.000. Meskipun Max telah memenangkan taruhannya, Kingpin pun merasa kesal dan kembali mengajak Max untuk bertarung dengan melipat gandakan nilai taruhannya. Max yang sudah di atas awan pun langsung menerima tantangan Kingpin tersebut, walaupun Charlie merasa kesal dan tidak setuju dengan keputusan Max tersebut. Namun beruntungnya saat pertarungan baru dimulai, secara mengejutkan Max berhasil melakukan serangan keras yang membuat robot musuh mengalami gagal sistem. Dan secara otomatis pertarungan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Max. Keesokan harinya, Max langsung memperlihatkan fitur terbaru Atom kepada Charlie, yaitu sekarang Atom bisa bergerak melalui perintah suara dengan memanfaatkan peralatan sensor suara bekas dari robot Noisy Boys yang sudah hancur. Charlie yang melihat hal itu pun nampak kaget dengan apa yang telah dia lihat. Setelah itu, Max meminta tolong padanya untuk melatih Atom agar bisa melakukan gerakan yang mematikan untuk mengalahkan lawan-lawannya. Charlie yang mendengar hal tersebut pun langsung membuat kesepakatan bersama Max, yaitu di setiap pertandingan Max harus menari agar bisa menjadi ciri khas dari Atom sebelum Atom naik ke ring tinju. Keesokan harinya, Charlie melatih Atom dengan gerakan-gerakan tinju yang sangat cepat dan mematikan. Kemudian mereka pergi ke berbagai tempat untuk bertanding dan berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya. Hingga akhirnya mereka pun mendapatkan banyak uang untuk melunasi utangnya kepada Bailey. Tak lama kemudian mereka pun mendapatkan undangan resmi untuk ikut serta di turnamen WRB Champion. Saat akan bertanding, Charlie terlihat sangat gugup karena kini dia akan bertanding di kejuaraan tingkat dunia yang sangat bergengsi. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka dipanggil ke sebuah ruangan oleh pemilik robot Zeus. Ternyata pemilik Zeus yang bernama Lemkova berkeinginan untuk membeli Atom senilai $200.000. Robot Atom akan digunakan sebagai partner latihan dari Zeus. Max yang mendengar hal tersebut pun dengan tegas langsung menolak tawaran itu. Walaupun Charlie sangat ingin menerima tawaran tersebut karena uang $200.000 itu sangatlah besar dan berarti bagi mereka berdua. Setelah kejadian itu, mereka pun memulai pertandingan pertama mereka. Lawan mereka kali ini adalah sebuah robot yang bernama Twin Cities. Di awal laga, Atom mendapat sedikit kesulitan karena terus-menerus diserang oleh Twin Cities. Namun, di saat Charlie berhasil melihat titik lemah dari Twin Cities, Atom pun langsung menghajar bahu kanan musuhnya itu dengan serangan bertubi-tubi, sehingga menyebabkan Twin Cities menjadi gagal sistem dan langsung jatuh tersungkur. Setelah kemenangan tersebut, secara mengejutkan, Max langsung mengambil sebuah mikrofon dan dengan lantang dia menantang Lemkova beserta Zeusnya untuk bertarung melawan robot Atom miliknya. Tak lama kemudian, Charlie didatangi temannya dan dikeroyok sampai babak belur hingga dia kehilangan semua uang yang dimilikinya. Keesokan harinya, Charlie membawa Max ke bandara dan menyerahkannya kepada Debra. Namun, pada akhirnya Max pun pergi meninggalkan Charlie dengan kekecewaan yang luar biasa. Charlie yang merasa hampa dalam kesendiriannya pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat Bailey. Di pagi harinya, Bailey menyuruh Charlie untuk kembali menjemput Max.
Sesampainya di rumah Debra, Charlie langsung meminta izin untuk mengajak Max agar bisa ikut bersamanya dan bertarung melawan Zeus seperti yang diinginkan oleh Max. Di malam harinya, pertempuran antara Atom dan Zeus pun akan segera dimulai. Max dan Charlie yang sudah tiba pun langsung masuk sambil menatap tajam ke arah Lemkova. Tak lama kemudian, Zeus pun menyusul masuk dengan gerakan sambutan yang nampak sangat mengintimidasi. Namun, Charlie dan Max sedikit pun tidak merasa gentar ataupun takut kepada Zeus. Akhirnya, laga antara Zeus melawan Atom pun segera dimulai. Di awal pertandingan, Atom sudah terkena beberapa pukulan keras dari Zeus yang mengakibatnya menjadi terus-menerus terjatuh karena tidak kuat menahan pukulan dari Zeus. Tapi untungnya karena Atom memang merupakan sebuah robot latihan, maka dia masih bisa menahan gempuran dari Zeus. Tak berselang lama, Atom pun mulai bangkit dan sedikit demi sedikit mulai melakukan perlawanan. Karena Zeus memang terlalu kuat, ronde pertama pun berakhir dengan keadaan Atom yang babak belur. Pertarungan pun berjalan dengan semakin sengit. Saat ini, Atom sudah mulai mengambil alih pertandingan dengan beberapa pukulan yang berhasil mengenai Zeus. Melihat keadaan tersebut, Takmasido pun langsung turun tangan untuk menggerakkan Zeus sendiri. Serangan yang dilancarkan oleh Masido dan Zeus pun berhasil membuat Atom mengalami kerusakan parah dan membuat Atom kehilangan sensor suaranya akibat korsleting setelah mendapatkan serangan dari Zeus. Melihat hal itu, Max pun langsung memutuskan untuk mengaktifkan mode peniru dengan tujuan agar dia bisa mengalahkan Zeus dengan gerakan-gerakan tinju yang dimiliki oleh Charlie. Karena tidak ada jalan lain, maka Charlie pun mau gak mau harus melakukannya demi mengalahkan Zeus. Kini, Atom semakin terpojok dengan serangan membabi buta yang dilancarkan oleh Zeus. Charlie yang memang mantan petinju pun masih memerintahkan Atom untuk bertahan sambil mengincar serangan balik. Hingga saat Zeus sudah mulai kehilangan tenaga, akhirnya Charlie pun memulai serangan baliknya terhadap Zeus. Dengan diiringi teriakan para penonton, Atom pun langsung memukuli Zeus hingga babak belur. Bahkan Zeus pun sampai terjatuh karena tidak bisa menghindari pukulan dari Atom tersebut. Bailey dan Max yang melihat semangat Charlie dalam bertempur pun meneteskan air mata karena merasa bangga terhadap Charlie. Tak lama kemudian berbunyilah lonceng yang menandakan jika pertarungan telah selesai. Masido yang tidak terima dengan kondisi ini pun meluapkan emosinya dengan memukul kaca monitornya sampai pecah. Karena Zeus dan Atom sama-sama masih bertahan, pertandingan pun harus ditentukan dengan skor dari juri. Hingga akhirnya juri pun memutuskan untuk memenangkan Zeus. Para penonton yang nampak kecewa dengan keputusan juri tersebut pun langsung menyoraki Lemkova. Karena para penonton merasa jika kemenangan Zeus tersebut tidak lebih karena keberuntungan. Dan andai lonceng tidak berbunyi, maka Atomlah yang akan menjadi pemenangnya. Sementara itu, walaupun kalah dalam pertarungan tersebut, Max tetap senang dan bahagia hingga dia pun menerima gelar baru dari penonton, yaitu The People's Champion atau juara pilihan masyarakat. Tak lama kemudian, Charlie pun merayakan keberhasilannya bersama Atom dan Max dan film Real Steel pun selesai. Demikianlah alur cerita film Real Steel kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, yuk bantu kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.